Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali presentasi Best Practice Kepala Sekolah, izinkanlah saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020 dan dirgahayu Hari Ulang Tahun PGRI ke-75. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes! Dan inilah gambaran best practice Kepala SMP Negeri 3 Tersono. Menur, cakap ditandur. Karso Mulyo Sarjana Pendidikan Magister Teknik, lahir di Batang 9 November 1972. Guru berprestasi 1 Kabupaten Batang 2007, juara 1 Simposium Jawa Tengah dan 2 Nasional 2005, serta juara 3 Lomba Inovasi Pembelajaran Jawa Tengah 2006. Sejak tanggal 23 Februari 2016, beliau diangkat sebagai Kepala SMP Negeri 3 Tersono, Kabupaten Batang. Dampak yang sangat dirasakan kami, para guru di SMP Negeri 3 Tersono, antara lain mampu membangkitkan semangat guru dalam bekerja, membuat kita lebih peduli terhadap lingkungan melalui Go Green dan Go Clean School, semakin giat beribadah dan lebih semangat dalam kegiatan literasi. Program sekolah selama kepemimpinan Bapak Karso Mulyo menurut saya sangat bagus. Meskipun awalnya merasa berat, namun lama-kelamaan menjadi terbiasa dan senang. Kepala sekolah selalu memberikan motivasi, termasuk memberikan penghargaan dan reward bagi siswa yang berprestasi. Bahwa penting sekali menjadi generasi yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Kita bisa memanfaatkan lahan yang terbatas sekalipun untuk usaha yang sangat produktif. Gerakan 1000 pohon cengkeh, 1000 biji mangga, 1000 biji durian, 1000 biji alpukat, dan biji-biji yang lain akan menjadi tabungan yang sangat berharga dan mengkayakan di tangan orang-orang yang cakap dan terampil. Terima kasih guruku, Hirup Asterga. Inilah sekelumit gambaran suasana, aktivitas, dan best practice SMP Negeri 3 Tersono. Penyelenggaraan pendidikan yang dikemas dengan mengembangkan entrepreneurship melalui kecakapan hidup berbasis potensi lokal sebagai model penguatan pendidikan budi pekerti luhur di Sekolah Adiwiyata. Sekolah Desa Prestasi Kuto, demikianlah sesantinya untuk memajukan sekolah yang dipimpinnya dengan semangat Go Green School, Go Clean School, dan National Character Building. Menur, cakap ditandur yang merupakan singkatan dari mengembangkan entrepreneurship melalui kecakapan hidup berbasis potensi lokal di Sekolah Adiwiyata sebagai model penguatan budi pekerti luhur diterapkan dengan beberapa alasan. Besarnya angka pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya entrepreneurship populasi penduduk yang muda. Sumber daya manusia kita belum memiliki kecakapan hidup yang baik hingga kurang dapat bersaing di pasar dunia kerja dan usaha. Padahal kecakapan hidup generasi bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti luhur yang mampu mengembangkan nilai-nilai etika seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain. Bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai basis budi pekerti luhur yang baik. Nilai-nilai budi pekerti luhur itu merupakan fondasi yang kuat bagi pembentukan kecakapan hidup yang menjadi syarat berkembangnya entrepreneurship tenaga kerja muda Indonesia.
Program Menur Cakap Ditandur yang berunsurkan penerapan kreativitas dan inovasi, pemanfaatan peluang, memberikan nilai tambah, dan membuat perubahan dipandang mampu menyelesaikan permasalahan di atas. Program-program Menur Cakap Ditandur meliputi penerapan kreativitas dan inovasi, di mana anak-anak diminta mengikuti kegiatan pembuatan hidroponik, membuat bibit unggulan, memanfaatkan limbah atau sampah, kemudian membuat taman, mengelola bank sampah dengan menggunakan percakapan hidup hingga diperoleh produk-produk yang berdaya guna. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak mengalami pembiasaan nilai-nilai budi pekerti luhur. Program yang kedua, pemanfaatan peluang, di mana anak-anak mengikuti kegiatan pembuatan kebun bibit unggulan sekolah, melaksanakan pembibitan tanaman obat, membuat greenhouse sebagai sarana edukasi atau pembelajaran, kemudian menanam tanaman langka yang merupakan bantuan dari PLH Provinsi dan Kabupaten, kemudian melakukan pembenihan jahe merah dan membuat minuman jahe. Dalam kegiatan ini anak-anak memperoleh keterampilan hidup atau kecakapan hidup yang berguna untuk memproduksi apa yang menjadi program sekolah. Kemudian yang ketiga adalah program membuat perubahan. Anak-anak diminta mengikuti ekstrakurikuler untuk lebih giat lagi. Seiring dengan semakin giatnya program ekstrakurikuler yang dilaksanakan sekolah. Kemudian penggalakan gerakan literasi dan peduli lingkungan hingga sekolah kita mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata dan sekolah hijau, memberikan penghargaan kepada siswa hingga prestasi siswa semakin meningkat dan banyak, melaksanakan kebersihan dan tamanisasi sekolah semakin elok dan bersih, kemudian menggelorakan Go Green School dan menertibkan aturan hingga anak-anak menjadi semakin disiplin dengan kecakapan hidupnya, berdaya guna untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, termasuk berbudi pekerti luhur. Dan yang keempat adalah memberikan nilai tambah. Anak-anak melaksanakan kegiatan penyemaian dan pembibitan, kemudian pemanfaatan air hujan dan limbah air wudhu dalam bentuk kolam ikan, kemudian menanam, berkebun, dan agrobisnis dalam pembinaan bekerjasama dengan dinas pertanian. Anak-anak mendapatkan pembimbingan untuk membuat pupuk bokasi, kemudian melaksanakan peternakan ikan, kemudian melaksanakan pembibitan, menanam, berkebun, dan agrobisnis. Luar biasa, anak-anak mendapatkan tambahan pelajaran yang banyak serta mendapatkan kecakapan hidup dan meningkat budi pekerti luhurnya. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa memberikan nilai tambah, membuat perubahan, pemanfaatan peluang, penerapan kreativitas dan inovasi mencapai skor yang baik. Ini diambil dari nilai rata-rata Menur Cakap Ditandur yang mencapai angka 80,15625 yang masuk dalam rentang kategori atau kriteria baik. Alhamdulillah, penelitian berdaya guna menghasilkan sesuatu yang baik. Dapat disimpulkan best practice kali ini bahwa Menur Cakap Ditandur membiasakan peserta didik berpikir, memecahkan masalah dalam tim pembelajaran. Kemudian Menur Cakap Ditandur dapat membangun kecakapan hidup, juga menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti luhur. Demikian yang bisa saya paparkan tentang best practice Kepala SMP Negeri 3 Tersono. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia pendidikan pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Batang pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.